semuanya, selamat datang di podcast ASN Berliterasi Digital. Hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu etika digital dan budaya digital. Nah, pada podcast kali ini saya ditemani oleh 4 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Kak Zela dari Poltekkes Pangkal Pinang. Hai Kak Zela. Yang kedua, ada Kak Puput dari Rumah Sakit Otak Bukit Tinggi. Hai Kak Puput. Lalu yang ketiga ada Bang Fatwa dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Halo Bang Fatwa. Nah, yang terakhir ada Kak Fajria dari Rumah Sakit M. Jamil Padang. Halo Kak Fajria. Nah, kita langsung aja masuk ke topik pertama yang berkaitan dengan etika digital. Beberapa waktu lalu, Indonesia diguncang demonstrasi besar yang dipicu isu tunjangan DPR dan makin panas setelah insiden tragis yang menimpa seorang pengemudi ojek daring. Tidak hanya di jalan, di dunia digital pun demo ini jadi perbincangan. Sayangnya disertai maraknya hoaks dan juga disinformasi. Nah, gimana sih seharusnya kita menyikapi hal kayak gini dari sisi etika digital? Boleh nih dari Kak Zela dulu, gimana Kak tanggapannya? Oke, makasih Kak Ripka. Menurut saya, kasus yang kemarin itu adalah contoh nyata ya, kenapa literasi digital itu sangat penting sekali. Banyak banget orang-orang yang masih gampang untuk share tanpa cek dulu kebenarannya. Padahal informasi yang keliru itu bisa sangat mudah sekali untuk menyulut emosi massa pada waktu yang singkat. Hoax itu ibarat api kecil ya, kalau tidak segera dipadamkan, bisa membesar dan bikin situasi makin panas. Apalagi di era media sosial saat ini, kecepatan informasi itu lebih sering diutamakan daripada akurasi data. Makanya, kemampuan literasi digital itu juga harus dibekali untuk masyarakat supaya bisa menjadi pengguna internet yang baik. Gitu, Kak Ripka. Wah, betul sekali Kak Zela. Analogi hoax seperti api kecil itu pas sekali Kak. Kadang kita menganggap sepele, padahal kalau dibiarkan bisa merembet kemana-mana ya Kak. Nah, kalau menurut Kak Puput, gimana nih Kak pendapatnya? Baik, Kak. Nah, benar banget ya. Etika digital itu sebenarnya juga soal tanggung jawab kita sebagai pengguna internet. Kalau ada nih informasi yang belum jelas sumbernya, baiknya tuh jangan buru-buru ikut sebarin. Nah, contohnya aja waktu demo DPR kemarin tuh sempat beredar hoax yang bilang pemerintah melarang media untuk meliput aksi demo. Padahal faktanya kan jurnalis itu tetap bisa meliput, hanya ada pembatasan di area tertentu demi alasan keamanan. Nah, informasi yang menyesatkan kayak gini tuh bisa bikin opini publik terbelah, publik tuh jadi tersulut emosi dan suasana demo makin panas. Nah, karena itu sebelum klik share, penting banget untuk cek dulu kebenarannya biar ruang digital kita tuh tetap sehat dan gak jadi sumber masalah baru. Begitu, Kak. Wah, setuju banget Kak Puput. Nah, jadi apa yang kita sampaikan itu kunci dari etika digital ya Kak. Pause before you post. Nah, kalau menurut Bang Fatwa, gimana nih menyikapi hal ini? Ya, sebenarnya platform media sosial juga itu punya peran besar ya untuk dalam penyebaran hoax. Jadi algoritma mereka itu sering kali mengutamakan konten yang heboh atau memancing emosi. Sehingga justru berita bohong yang lebih cepat viral gitu. Akibatnya informasi yang salah bisa menyebar jauh lebih luas dibandingkan klarifikasinya. Jadi bukan cuma pengguna aja yang terus harus hati-hati, tapi tanggung jawab ini juga ada di level eh, ekosistem digital secara keseluruhan, mulai dari platform yang harus lebih tegas sampai regulasi pemerintah juga yang bisa mengatur agar ruang digital tetap sehat. Kalau semua pihak terlibat, dampak hoax bisa lebih terkendali, gitu. Wah, itu poin yang sangat penting ya Bang Fatwa. Sama ini kita sering menyoroti perilaku pengguna. Padahal benar juga bahwa ekosistem digital, termasuk platform dan juga regulasi itu punya peran penting. Nah, lalu kalau dari Kak Fajria nih, kira-kira menurut Kak Fajria gimana Kak? Iya, Kak. Menurut saya ada satu lagi yang nggak kalah penting, yaitu critical thinking. Kita harus biasain untuk selalu bertanya, informasi tersebut sumbernya dari mana dulu nih? Terus bisa dipercaya nggak? Kalau sumbernya meragukan, sebaiknya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi kalau isinya provokatif. Lebih baik ditahan dulu jempolnya untuk tidak men-share. Atau kita bisa cari tahu dulu infonya ini dari mana. Dengan begitu, kita juga bisa membagikan manfaatnya, bukan jadi penyebar informasi yang salah. Critical thinking inilah yang bikin ruang digital kita tetap sehat dan minim konflik. Nah, terima kasih nih Kak Fajria. Poin pentingnya di sini adalah bijak sebelum klik share ya. Etika digital bukan cuma soal sopan santun dalam berkomentar atau berinteraksi, tapi juga tentang tanggung jawab kita dalam menjaga ruang digital tetap sehat. Nah,
Oke, kalau gitu kita bahas tentang etika digital dan hoax. Setelah kita bahas tentang etika digital dan hoax, sekarang kita geser ke topik kedua, yang juga lagi rame dibicarakan nih, yaitu budaya digital. Tepatnya tentang penggunaan AI. Gimana cara pakai AI dengan baik sesuai budaya digital yang sehat. Nah, AI ini sekarang udah ada di mana-mana, mulai dari edit foto, bikin konten, sampai bantu pekerjaan sehari-hari. Tapi nggak semua penggunanya otomatis positif. Ada juga yang disalahgunakan, misalnya untuk menyebar hoaks. Nah, pertanyaannya, apakah semua pengguna AI itu sudah sesuai dengan budaya digital yang baik? Pertama, saya mau dengar dulu nih pendapat dari Kak Zela. Kira-kira menurut Kak Zela gimana, Kak? Oke, makasih Kak Ripka. Menurut saya, AI itu atau Artificial Intelligence itu ibarat mata pisau ya. Jadi kalau digunakan dengan benar, dia bisa membantu kita dengan banyak hal, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai dengan teknologi. Tapi kalau dipakai dengan cara yang salah, justru AI itu bisa sangat merugikan orang lain, misalnya lewat deepfake atau manipulasi informasi. Karena itu, kita butuh budaya digital yang jadi panduan dalam menggunakan AI. Tujuannya jelas supaya teknologi ini benar-benar bermanfaat dan bukan malah jadi masalah baru. Wah, Itu analogi Kak. yang menarik lagi ya, Kak Zela. Nah, saya juga setuju sekali nih. Jadi, membangun budaya digital yang sehat sama pentingnya dengan mengembangkan teknologinya sendiri ya, Kak. Nah, berikutnya kalau menurut Kak Puput, kira-kira gimana nih pendapatnya tentang kemajuan teknologi AI ini? Baik, Kak. Di AI ini bisa banget ya dipakai oleh siswa, misalnya untuk bikin ringkasan materi belajar. Jadi mereka lebih mudah memahami pelajaran. Nah, itu salah satu penggunaan yang positif. Tapi kalau misalnya AI ini malah dipakai buat copy paste doang, misal bukannya bantu memahami materi, justru bikin kita bergantung dan gak berkembang. Nah, akhirnya kemampuan berpikir kritis jadi tumpul dan semangat belajar pun bisa hilang. Apalagi kalau misalnya dipakai buat bikin konten palsu. Nah, itu kan bisa berdampak merusak reputasi orang lain ya. Nah, jadi penggunaan AI harus selalu selaras dengan budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Begitu, Kak. Ah, betul sekali, Kak Puput. AI memang menawarkan kemudahan ya, Kak. Kuncinya ada di kesadaran kita semua nih untuk menempatkan AI sebagai alat bantu, bukan buat curang. Nah, kalau dari Bang Fatwa, gimana nih tanggapannya, Bang? Jadi kalau kita berbicara AI, kita juga berbicara soal etika dan hak cipta ya. Jadi misalnya kita pakai AI untuk bikin gambar, kemudian musik atau tulisan. Itu penting banget kita cek apakah itu melanggar karya orang lain atau tidak. Banyak kasus di luar sana, hasil AI ternyata menjiplak karya seniman tanpa izin. Kalau itu dibiarkan, para kreator bisa dirugikan dan semangat berkarya juga menjadi turun. Jadi budaya digital yang baik itu harus selalu menghargai karya orang lain, meskipun kita menggunakan bantuan teknologi. Nah, itu poin yang sangat krusial ya, Bang. Kadang kita terlalu fokus pada kecanggihan AI sampai kita lupa bahwa ada hak cipta yang harus dihormati. Nah, mungkin terakhir dari Kak Fajria nih. Gimana, Kak, pendapatnya? Iya, Kak. Ada tambahan juga nih dari aspek transparansi. Ini penting banget untuk dalam penggunaan AI. Kalau kita buat konten pakai AI, kita sebaiknya harus jujur ngasih tahu kalau itu hasil bantuan teknologi. Dengan begitu, audiens atau pendengar atau pembaca akan nggak akan merasa dibohongi atau diterkecoh karena konten tersebut. Transparansi ini juga nggak merupakan cara untuk membangun kepercayaan di ruang digital. Jadi, budaya digital yang sehat berarti kita nggak cuma pandai pakai teknologi itu saja, tapi kita juga terbuka soal bagaimana teknologi ini kita gunakan. Benar benar sekali, Kak. Intinya budaya digital dalam penggunaan AI ini berarti kita harus pakai teknologi dengan bijak ya, Kak. Bukan sekedar ikut tren, tapi benar-benar paham nih manfaat dan resikonya. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini. Dari kasus hoax demo DPR, kita belajar bahwa etika digital itu kunci untuk menjaga ruang online tetap sehat. Lalu dari topik AI, kita jadi paham bahwa budaya digital bukan cuma soal kecanggihan teknologi, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan benar dan bertanggung jawab. Harapannya teman-teman pendengar bisa lebih bijak setiap kali berinteraksi di dunia digital. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan terima kasih juga kepada narasumber kami yang sangat luar biasa. Nah, sampai sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.